Halo teman-teman, masih bersama aku Fitri Jaitriti Saiba. Di sini aku akan menjelaskan jenis sistem pemilu yang terakhir, yaitu sistem campuran. Dalam sistem campuran, sistem ini mencoba untuk mengkombinasikan antara sistem mayoritas dengan sistem proportional representation. Nah, di dalam sistem ini itu mereka mencoba untuk mencapai keuntungan dari masing-masing sistem dan menutupi kerugian dari masing-masing sistem tersebut. Di dalam sistem campuran, pemilih itu mendapatkan dua suara. Satu suara untuk memilih kandidat di daerah pemilihan atau distrik, dan satu suara itu untuk memilih partai politik. Nah, untuk suara di kandidat daerah pemilihan itu akan diperhitungkan secara mayoritas, dan suara secara partai nasional itu akan diperhitungkan secara proporsional atau PR. Nah, di sistem campuran juga mereka punya jenisnya. Mereka mempunyai dua jenis, yaitu sistem mixed member proporsional atau MMP dan sistem mixed member mayoritarian atau MMN. Untuk yang pertama yaitu sistem mixed member proporsional. Dalam sistem ini suara antara suara distrik dan suara partai nasional itu saling mempengaruhi satu sama lain. Contoh sederhananya seperti ini ya teman-teman, ada partai X. Partai X ini memenangkan suara partai nasional sebanyak 20% dan suara distrik sebanyak 15%. Nantinya di parlemen mereka harus mendapatkan 20% karena suara itu dalam MMP sangat ditentukan oleh akumulasi suara dari partai nasional, sehingga nanti mereka akan mendapatkan 20% alokasi kursi di parlemen, 15%-nya akan dialokasikan untuk kandidat di distrik, dan 5%-nya itu akan dialokasikan untuk kandidat yang dipilih oleh partai. Nah, kemudian kalau misalkan case-nya itu terbalik atau partai itu mendapatkan lebih banyak di distrik, misalkan di distrik mereka mendapatkan 20% dan secara partai nasional itu mereka mendapatkan 15%, maka akan adanya overhang seat dan balancing seat. Maksudnya gini, untuk partai X ini akan tetap mendapatkan 20%, 5% tambahannya itu adalah dari overhang seat, sehingga nantinya kursinya itu akan dialokasikan atau diduduki oleh kandidat distrik, tidak ada lagi kandidat dari partai ini. Nah, nantinya ada balancing seat lagi. Balancing seat ini untuk menutupi ketidakproporsionalan akibat dari penambahan kursi untuk partai X tersebut di nasional, sehingga diadakan balancing seat ini. Nah, balancing seat ini akan diberikan kepada partai-partai yang lainnya gitu, kepada partai yang berkontestasi. Kemudian untuk jenis yang kedua itu adalah jenis mixed member mayoritarian atau MMM. Dalam MMM ini antara suara distrik dan suara partai nasional itu tidak saling memengaruhi. Jadi nantinya di akhir akan diakumulasikan. Misalkan partai X mendapatkan suara distrik sebesar 15% dan suara partai nasional sebanyak 20%, sehingga diakumulasikan mereka akan mendapatkan kursi sekitar 35% di parlemen. Kemudian apa keuntungan dan kerugian dari sistem percampuran, terutama dari kedua jenis yang sudah dijelaskan tadi? Yang pertama itu mereka mencoba untuk menjaga proporsionalitas hasil pemilu gitu, karena kita tahu bahwasannya adanya perhitungan sistem secara proporsional, sehingga mereka masih dapat untuk mencapai keproporsionalan ini seperti dalam PR. Namun banyak beberapa ilmuwan politik terutama yang mempercayai bahwasannya dalam sistem MMM ini mereka sistem ini lebih cenderung mengakumulasikan kerugian daripada sistem mayoritarian dan juga sistem PR gitu, karena kedua atau masing-masingnya itu kedua sistem ini tuh diperhitungkan secara masing-masing, tidak saling memengaruhi seperti pada MMP. Kemudian yang kedua itu sistem pemerintahan yang terbentuk itu akan cenderung sistem pemerintahan yang lebih plural dan juga masih mempertahankan atau melihat dan mempertimbangkan hak minoritas, karena partai kecil juga memiliki kesempatan yang sama seperti partai besar. Kemudian selanjutnya itu terkait dengan keuntungan itu adanya keterhubungan antara pemilih dengan sang kandidat, karena meskipun mereka memiliki partai politik, ada beberapa kandidat yang diwakili oleh partai politik secara langsung, mereka masih bisa memilih wakilnya, sehingga akan adanya koneksi antara sang kandidat dengan pemilih. Kemudian untuk kerugiannya itu, sistem campuran itu mereka lebih kompleks, karena terutama di MMP karena saling memengaruhi, begitu juga di MMM. Proses perhitungan suara, alokasi kursi itu cukup kompleks, sehingga masyarakat itu agak sulit untuk mengerti terkait dengan sistem ini. Kemudian yang kedua itu mereka cenderung menciptakan parlemen yang gemuk, entah itu dengan MMP, dengan overhang dan balancing seat-nya, maupun dengan MMM.
yaitu dengan akumulasi suara tersebut sehingga menciptakan parlemen yang cukup gemuk gitu. Selanjutnya itu terkait dengan perpecahan internal ya. Perpecahan internal entah itu secara partai maupun secara parlemen. Secara partai itu karena partai itu menghasilkan dua jenis kandidat. Ada yang kandidat yang mewakili daerah konstituennya, daerah pemilihannya, ada kandidat yang mewakili partai politik tersebut. Sehingga di sana akan ada dinamika antara kandidat yang mewakili pemilih di daerah konstituen dan kandidat yang memilih partai mana kepentingan yang sebaiknya diutamakan. Kemudian perpecahan dalam internal parlemen itu lebih kepada adanya koalisi, adanya atau banyaknya partai yang ikut serta sehingga sulit sekali untuk mencapai stabilitas nasional dan juga adanya fragmentasi dari partai-partai. Itu saja, sekian untuk sistem campuran. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.